إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan ketaatan dan memupuk rasa takut untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan ketika sebagian orang sakit di atas pembaringan, bahkan ada yang butuh alat bantu pernafasan. Allah Subhanahu wa taala beri kita kelapangan saat sebagian orang tak punya makanan. Kita bisa bersenang-senang ketika ada orang yang kesusahan. Dan jika khutbah ini temanya menyebutkan nikmat Allah, berjam-jam pun tidak akan cukup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ramadan syahrun mubarak telah meninggalkan kita. Dan Ramadan mendidik kita serta mengajari kita agar kita lebih sadar bahwa kita memiliki perjalanan yang sesungguhnya, perjalanan yang panjang, yaitu perjalanan menuju kampung akhirat. Dan Ramadan mendidik kita agar kita betul-betul mempersiapkan bekal terbaik menuju kampung akhirat yang akan kita tuju. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Kita telah berpisah dengan Ramadan, dan seorang mukmin pasti merasa sedih karenanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asilah. Jamaah salat Idul Fitri yang baru saja ditinggalkan oleh Ramadan. Jika kita berpisah dengan keluarga yang kita cintai 11 bulan lamanya, kita pasti sedih karena lamanya perpisahan. Rasa cinta membuat kita merasakan kerinduan. Hari-hari terasa sepi dari canda tawa bersama orang yang kita dengannya terbiasa berbagi kebahagiaan. Perasaan kita berpisah dengan Ramadan 11 bulan ke depan tergantung posisi Ramadan di dalam hati. Bagi yang mencintainya, pasti ia bersedih Ramadan usai. Lebih sedih lagi, kita tidak tahu apakah bisa bertemu lagi dengan Ramadan mendatang, ataukah justru ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Bersama Ramadan, waktu-waktu kita lebih berarti, semangat beribadah lebih tinggi, kita jadi lebih rajin ke masjid, lebih banyak baca Al-Quran, menutup aurat, dermawan. Kita layak khawatir, jangan-jangan setelah Ramadan pergi, kita jarang ke masjid lagi, tidak baca Quran lagi, lepas hijab lagi, tidak sedekah lagi. Sementara kita lihat juga, ada orang yang perginya Ramadan membuatnya senang. Soalnya, gak mesti ke masjid lagi, gak capek baca Quran lagi, gak harus pakai hijab lagi, bebas merokok lagi, mau maksiat
bahkan terang-terangan katanya sa'wat. Karena Ramadan toh telah pergi. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mukmin yang sedih ketika Ramadan berakhir. Bukan orang yang ibarat napi keluar penjara yang merasa bebas mau ngapain aja. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita harus mengevaluasi Ramadan yang telah kita lalui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para mantan pejuang Ramadan yang berbahagia. Sebagian guru kita sering bilang, seorang muslim kalau ingin menang di bulan Ramadan, maka harus persiapan. Atlet profesional pun tidak akan menang kalau bertanding tanpa persiapan. Dan kita sekarang sudah selesai pertandingan, semuanya jadi pemenang, mengalahkan nafsu dan setan-setan. Ini tanggal 1 di bulan Syawal. Hari pertama menikmati kemenangan. Para juara itu justru biasanya mengevaluasi kekurangan dirinya selama Ramadan yang butuh perbaikan. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala mempertemukannya lagi dengan Ramadan di tahun depan. Sama seperti para atlet yang hebat, juara sekalipun pasti ada sesi evaluasi kesalahan. Kesalahan kita tahun ini misalnya belum bisa menghilangkan gaya buka puasa balas dendam. Banyak menu bukaan, makan kekenyangan, sisanya terbuang-buang. Kadang sholat maghrib masbuk sampai 1 atau 2 rakaat, semua hanya karena makanan. Contoh yang lain, baca Al-Quran, tahun ini lagi-lagi tidak tamat. 1 juz pun tak dapat, padahal Ramadan adalah bulan Al-Quran. Contoh yang lain, salat qabliyah dan ba'diyah, masih banyak yang hilang. Jika Ramadan kita tidak bisa mengerjakan qabliyah dan ba'diyah, jika di bulan Ramadan hilang, bagaimana mengharapkannya rutin di luar Ramadan? Begitupun dengan tarawih, witir, apalagi salat malam masih enggan. Keutamaan malam qadar di 10 malam terakhir pun tak mampu menggerakkan. Akhir Ramadan justru degradasi. Semakin sibuk kerja, jualan, tidak putus dengan dunia hingga malam lebaran. Akhir Ramadan full perniagaan, tangan tak lagi pegang mushaf Al-Quran, berganti dengan dompet uang dan kalkulator untuk hitung pendapatan. Ada juga di Ramadan orang-orang yang masih kikir, infaknya kecil, infak kecil pun masih banyak mikir, pahala yang dilipat gandakan. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, tak mampu menghilangkan perasaan takut miskin. Begitupun dengan hijab syar'i. Hijab syar'i sebatas tren fashion Ramadan. Ramadan selesai, jilbab juga selesai. Mungkin karena salah edukasi tentang hukum hijab bagi muslimah. Dan yang paling buruk dari itu semua, sebagian orang tidak puasa atau puasa tapi tidak mengerjakan sholat. Padahal dua ibadah ini adalah rukun Islam, tiangnya agama. Mereka yang demikian adalah yang paling menderita kekalahannya, walau mereka mampu menutupi kekalahan dengan pakaian mahal dan kemewahan. Hakikatnya mereka seperti anak sekolah yang tidak lulus ujian. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mengerjakan puasa Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala hanya dari Allah, maka pasti dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu darinya. Berarti yang tidak puasa Ramadan, dia tidak termasuk yang mendapatkan ampunan. Yang puasa tetapi tidak sholat juga, maka puasa mereka tidaklah bermanfaat. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu as-salah." Sesungguhnya amal yang paling pertama kali dihisab, amal yang paling pertama kali dihitung di hadapan Allah dari seorang hamba adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Namun jika salatnya rusak, maka ia akan celaka dan merugi. Jamaah rahimakumullah. Mungkin mereka korban guru yang salah pemahaman. Dikira Idul Fitri artinya kembali suci, asalkan hidup di 1 Syawal,
maka kembali suci. Padahal ini Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Id artinya adalah kembali. Fitri maknanya berbuka dari bulan puasa. Jadi Idul Fitri artinya adalah kembali berbuka, bukan kembali suci. Di Idul Fitri, semua orang berbuka dari Ramadan. Bahkan diharamkan berpuasa di 1 Syawal ini. Adapun kembali suci, maka itu tidak untuk semua orang. Suci dari dosa hanya untuk mereka yang beribadah di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kesalahan-kesalahan tersebut bisa kita perbaiki jika bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Kemudian dibutuhkan konsistensi mempertahankan semangat Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Para juara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling sulit dari sebuah prestasi adalah mempertahankan atau bahkan meningkatkannya. Konsistensi itu lebih berat daripada menggapainya. Begitupun ibadah di luar bulan Ramadan mungkin nantinya terasa berat karena keutamaan seperti pintu surga dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dosa diampuni, dijauhkan dari api neraka, diberikan pahala berlipat ganda yang Allah langsung mengganjarnya. Ada pintu Rayyan, pintu surga khusus bagi yang berpuasa, mulai jarang terdengar. Karena setan dilepas, baik gembongnya maupun pasukannya. Karena setan dari kalangan manusia gencar mengajak kita berbuat maksiat. Juga karena puasanya selain Ramadan tidak wajib. Juga karena tidak ada lagi malam qadar. Atau juga karena iman turun karena faktor eksternal. Namun, meskipun iman pasti turun, tapi jangan sampai terjun. Istiqamah harus tetap diusahakan karena beberapa alasan. Yang pertama, jamaah, ibadah itu harus sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau kepada Allah Rabbmu itu sampai yakin ajal datang kepadamu. Fa idza faragta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka lanjutlah bekerja keras untuk urusan yang lainnya. Yang kedua, harus istiqomah. Istiqomah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka istiqomahlah engkau di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kalian melampaui batas, sungguh Allah Maha melihat atas apa yang kalian kerjakan. Alasan ketiga, dari semua amal yang kita kerjakan, kita tidak tahu mana yang diterima. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Allah berfirman, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan dari sedekah, dari ibadah, dari amal-amal saleh dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Nabi menjelaskan kepada ibunda kita Aisyah bahwa rasa takut yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka takut, mereka khawatir kalau ibadah mereka tak layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang keempat, penentu amal justru di bagian akhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirannya. Maka perhatikan bagaimana akhir amalan dan perjuangan kita. Yang kelima, kesinambungan termasuk ganjaran suatu amalan. Kata para ulama, thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan terhadap suatu kebaikan adalah dengan adanya kebaikan setelah itu. Yang keenam, sebagian ulama berkata, sejelek-jelek orang, sejelek-jelek manusia adalah yang hanya rajin beribadah di bulan Ramadan saja. Adapun orang saleh, maka mereka mengerjakan amal ibadah dan amal saleh sepanjang tahun. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Adapun cara untuk bisa istiqamah, yang pertama, senantiasa mengingat pahala dan surga bagi yang terus beribadah. Yang kedua, menjaga amalan yang sudah terbiasa dan jangan meninggalkannya tanpa udzur. Yang ketiga, peganglah prinsip kebaikan bila tidak bisa dikerjakan semua,
maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Kemudian alasan yang keempat, peganglah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qallah. Sebaik-baik amal yang paling Allah cintai adalah amalan yang istiqomah, yang continue dilakukan walaupun mungkin ringan, walaupun mungkin sedikit demi sedikit. Yang kelima, menghadiri majelis ilmu, rajin-rajinlah datang ke kajian ilmu. Yang keenam, jagalah salat malam walaupun hanya mengerjakan salat witirnya saja. Yang ketujuh, berdoa, perbanyak doa seperti ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Berdoa kepada Allah, minta ilmu yang bermanfaat, minta istiqamah, minta ditolong zikir, syukur dan ibadah kepadanya. Yang kedelapan, banyak-banyak berkumpul dengan teman-teman yang saleh dan tinggalkan teman-teman yang salah. Yang kesembilan, berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsu ma kunta, kata Rasulullah, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Yang kesepuluh, menjaga suasana Ramadan dalam hati dengan mengerjakan ibadah yang ada kemiripan, jangan ditinggalkan seluruhnya. Contohnya, berpuasa 6 hari di bulan Syawal, atau membaca Al-Quran walaupun sedikit demi sedikit, termasuk juga memberi bukaan puasa untuk mereka yang puasa sunat. Kemudian jamaah rahimakumullah, hati-hati dari dosa baru setelah Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Para pemenang Ramadan yang bisa kalah lagi. Ini tanggal 1, ibarat sudah menang dalam pertandingan sebelumnya, masuk dalam kompetisi baru, kita bisa saja kalah langsung di hari pertama. Di antaranya, sombong dengan pakaian, kendaraan, tempat tinggal, apalagi jika sampai merendahkan orang lain. Kata orang Jakarta, itu adalah penipuan. Yang kedua, ada muslimah membuka aurat, yaitu yang selain wajah dan telapak tangannya. Yang ketiga, muslimah berdandan seperti wanita di masa jahiliyah, yang tujuannya untuk pamer kecantikan. Yang keempat, mubadzir makanan, ambil banyak, yang dimakan sedikit, sisanya dibuang-buang. Yang kelima, berjabat tangan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, padahal itu diharamkan. Kemudian jamaah rahimakumullah, kami ingin menyampaikan nasihat khusus untuk para muslimah, khusus untuk para wanita-wanita hebat yang telah berjuang di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang khusus untuk kaum muslimah. Dahulu sebelum ada pengeras suara, Rasulullah SAW terbiasa pindah ke depan sapu wanita untuk memberikan wasiat khusus bagi mereka. Karenanya izinkan saya menyampaikan nasihat khusus bagi wanita yang bisa membuat Anda bahagia dunia dan akhirat jika Anda menjalankannya insya Allah. Yang pertama, wahai para wanita muslimah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam syariat seputar wanita. Yang kedua, jadilah wanita salihah yang patuh kepada suami dalam kebaikan. Yang ketiga, tenanglah di rumah, mengurus rumah tangga dan mendidik anak dengan ajaran agama. Yang keempat, jangan keluar rumah kecuali ada kepentingan, karena wanita salihah tidak suka kelayapan. Yang kelima, jangan menor berdandan, jangan pamer kecantikan, sederhanakan penampilan. Kadang wanita yang terlalu banyak warna di wajah itu malah terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Yang keenam, jaga diri dari sentuhan laki-laki yang bukan mahram. Yang ketujuh, jangan genit kepada lelaki selain suami. Yang kedelapan, jangan bersuara keras. Yang kesembilan, jangan mengikuti gaya kaum laki-laki dalam berpakaian. Yang kesepuluh, bagi yang tadinya tidak berjilbab sebelum Ramadan, mulai tahun ini jadikan jilbab syar'i pakaian Anda keluar rumah, karena itu pakaian wanita calon penghuni surga. Jangan dilepas lagi, karena Anda tidak tahu kapan akan mati. Seringkali di jalan ke tempat sholat Id, sebagian wanita tidak mengenakan jilbab, mukenanya ditenteng dengan tangan. Ada juga yang datang ke lapangan menggunakan baju panjang, saat pulang sudah berganti baju jadi pendek dan tampak auratnya. Astagfirullah. Padahal
ada ancaman bagi yang tidak mau berhijab syar'i. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ada dua golongan ahli neraka yang aku tidak melihat keduanya. Di antaranya adalah wanita yang berpakaian akan tetapi telanjang, masih menampakkan auratnya, berjalan berlenggak-lenggok, kepalanya seperti punuk unta. Dia telah tersesat, tidak akan memasuki surga, bahkan tidak akan bisa mencium aroma wanginya surga. Yang ke-11 untuk para ibu, jaga anak perempuan Anda. Kita kadang melihat pemandangan aneh di akhir zaman. Ibunya berjilbab panjang, anak gadisnya bercelana pendek ketat, terlihat pahanya. Mengapa ibu berjilbab? Kalau untuk menutup aurat karena membukanya itu dosa, mengapa ibu biarkan anak gadis ibu berdosa dan ibu malah berjalan bersamanya? Kemudian ingin kami sampaikan juga pesan-pesan penutup untuk para pemenang di bulan Ramadan kemarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kami tutup khutbah Id ini dengan beberapa pesan tambahan. Yang pertama, ini hari Idul Fitri yang banyak digunakan masyarakat kita untuk menyambung silaturahim. Buang ego untuk tidak damai dengan orang yang mungkin kita pernah punya masalah dengan mereka. Jangan bilang, bukan saya yang salah. Karena kadang kita tidak salah, tapi kita yang minta maaf hanya supaya di akhirat bisa selamat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yahilu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. 3 hari saja tidak boleh untuk bermusuhan, kata Rasulullah. Tidak halal bagi seorang muslim dia memboikot, dia meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Lihat jamaah, 3 hari saja tidak boleh, apalagi sampai bertahun-tahun. Dengan orang lain saja tidak boleh, apalagi yang kita dan dia punya hubungan rahim, apalagi orang tua kita. Tak takutkah kita dengan neraka yang menyala-nyala karena memutus silaturahim dengan mereka? Yang kedua, yang berlebaran jangan seperti yang punya aturan sendiri di jalanan. Di hari lebaran tetap patuhi peraturan keselamatan berkendaraan, seperti memakai helm dan sabuk pengaman. Ingat, kecelakaan dan kematian tidak ikut libur di hari lebaran. Helm dan sabuk pengaman dibuat untuk mencegah kecelakaan yang berakibat kepada kematian. Berapa banyak orang yang tadinya ingin berhari raya bersama keluarga dan kawan-kawan, lalu hari itu bermalam di kuburan. Yang ketiga, Nabi mensunnahkan kita pulang ke rumah nanti dengan jalan yang berbeda dengan jalan yang tadi kita lalui ketika datang ke tempat sholat ini. Yang keempat, ketika nanti kita bertemu di rumah bersama keluarga atau teman, wajib bagi kita untuk memperhatikan siapa mahram, siapa yang bukan. Yang bukan mahram tidak boleh kita sentuh, tidak boleh disalami, apalagi bercium pipi. Tidak jarang kita lihat seorang laki-laki membawa istrinya ke tempat temannya, lalu istrinya bersalaman dengan teman laki-lakinya, bahkan membiarkan mereka bercium pipi tanpa rasa cemburu. Padahal Rasulullah mengatakan, sungguh jika salah seorang dari kalian ditusuk kepalanya dengan jarum besi adalah lebih baik daripada harus menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Jika Anda memiliki kebiasaan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, maka hari ini adalah momentum untuk mengubah kebiasaan. Jika ada yang mencibir soalim, katakan dengan baik, mohon maaf, saya baru tahu ternyata jabat tangan dengan bukan mahram itu dilarang. Jangan biarkan hati Anda terus-terusan tidak enak dengan manusia dan setan, dan Anda biarkan Allah dan Rasulnya cemburu dengan Anda yang lakukan. Yang kelima, jaga adab dalam bertamu, jaga bicara, jaga mata, dan juga jaga anak-anak kita. Yang keenam, di bulan Syawal, mulai dari tanggal 2-nya, disunahkan melaksanakan puasa 6 hari. Tidak harus berturut-turut, boleh selang-seling, pahalanya besar. Kata Rasulullah, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti dengan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, maka dia diberi pahala puasa seperti berpuasa 1 tahun penuh. Dan jika hutang puasa Anda banyak, maka silakan dahulukan puasa Syawal. Namun jika sedikit hutang puasa Ramadannya, maka dahulukan hutang puasa Ramadan sebelum berpuasa Syawal. Yang ketujuh, untuk teman-teman panitia Ramadan dan Idul Fitri, terima kasih telah melayani umat di bulan Ramadan hingga salat Idul Fitri ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
membalas setiap waktu, tenaga, dan harta yang teman-teman korbankan dengan ganjaran pahala sebanyak-banyaknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam golongan penghuni surga. Yang kedelapan terakhir, untuk para ibu dan para istri, mewakili para lelaki dan para suami dan anak-anak di lapangan ini, kami menyampaikan terima kasih untuk para ibu dan para istri yang telah sebulan Ramadan rela capek menyiapkan sahur dan bukaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan kebaikan dan menjadikan para ibu dan istri sekalian menjadi para permaisuri kelak di surga. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sallimna wa ghanimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar wa adkhilna jannatal firdausi ma'al abrar ya Rahman ya Rahim. Allahumma ij'alna minal maqbulin wa la taj'alna minal mahrumin. ربنا تقبل منا صيامنا ربنا تقبل منا قيامنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وانصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وآمنا في أوطاننا ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل Indonesia aminatan mutmainnah wa sair biladil muslimin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa kami ucapkan tahniah kebahagiaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal soleh kita semua. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikan kami termasuk golongan yang kembali ke jalanmu dan golongan orang-orang yang menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.